Pernah nggak sih ngerasain nyeri yang aneh banget di perut kanan atas? Apalagi habis makan enak yang banyak santan atau gorengan? Kita seringnya langsung mikir, ah palingan mah doang. Tapi, tunggu dulu. Gimana kalau itu sebetulnya alarm dari organ kecil yang sering kita lupain? Yap, hari ini kita bakal kupas tuntas soal kerikil misterius di dalam kantong empedu. Kondisi yang sering banget nyamar, tapi kalau udah kambuh, gangguannya bukan main. Oke, jadi ini dia nih agenda kita. Pertama, kita bakal belajar bedain mana sakit mah, mana batu empedu. Terus, kita kenalan sama si kerikil ini, cari tahu apa aja sih yang jadi musuhnya, dan pastinya kita cari solusinya. Nggak lupa, kita juga bakal bahas kapan kita harus waspada dan lari ke dokter. Dan terakhir, gimana cara jaga empedu kita biar sehat sentosa. Yuk, langsung kita mulai aja dari yang pertama. Oke, kita masuk ke bagian pertama yang penting banget. Soalnya batu empedu ini sering banget disangka sakit mak biasa. Padahal kalau kita bisa kenali bedanya dari awal, itu kuncinya. Nah, coba deh ingat-ingat lagi. Rasa nyeri yang muncul itu ada polanya nggak sih? Misalnya selalu muncul setelah kamu makan makanan yang berlemak, kayak abis makan rendang, opor, atau kalap makan gorengan. Kalau jawabannya iya, wah, ini bisa jadi petunjuk awal yang kuat banget kalau masalahnya bukan sekedar asam lambung naik. Disinilah bedanya kelihatan jelas. Kalau sakit mah biasa, nyerinya kan cenderung di tengah, di ulu hati gitu ya. Rasanya perih, panas, atau kembung. Nah, kalau batu empedu, nyerinya tuh beda. Lokasinya spesifik banget di perut kanan atas, di bawah tulang rusuk. Rasanya juga bukan perih, tapi tajam, mendadak, kayak ada yang diremas kuat banget. Dan seringkali sakitnya itu nembus sampai ke punggung atau bahu kanan. Intensitasnya itu loh, bisa hebat banget sampai bikin kita nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, sekarang kita kenalan lebih dekat yuk sama biang keroknya. Sebenarnya, si kerikil di dalam kantong empedu ini tuh apaan sih? Coba dibayangin kantong empedu ini kayak botol sabun cuci piring mini yang ada di dalam tubuh kita. Letaknya itu ngumpet persis di bawah hati. Nah, setiap kita makan makanan berlemak, si kantong ini bakal mempencet isinya, yaitu cairan empedu, buat bantu usus kita nyuci dan ngolah lemak. Jadi, dia ini asisten pencernaan kita yang super penting. Terus, gimana ceritanya si sabun cuci ini bisa jadi batu? Prosesnya tuh mirip-mirip kayak bikin gula batu. Awalnya, cairan empedu kita komposisinya nggak seimbang, kebanyakan kolesterol misalnya. Nah, kolesterol ini mulai mengendap. Terus, endapan ini lama-lama mengeras jadi kristal-kristal super kecil, kayak pasir. Terakhir, kristal-kristal ini nempel satu sama lain, numpuk, dan akhirnya jadi deh batu yang ukurannya bisa macam-macam. Dari sekecil butiran pasir, sampai wah ada yang sebesar bola pingpong. Nah, setelah kita tahu gimana dia terbentuk, sekarang kita bisa lebih waspada kan? Yuk kita lihat daftar musuh yang harus banget dihindari biar empedu kita aman. Ini dia nih daftar utamanya. Makanan tinggi lemak kayak gorengan, jeruan, sama fast food itu maksa kantong empedu kerja lembur. Kalau udah ada batu, ini bisa langsung memicu nyeri. Terus, makanan tinggi kolesterol kayak kuning telur dan cumi itu sama aja kayak nambahin bahan baku buat bikin batunya. Ternyata yang manis-manis juga ngaruh loh. Karena bisa bikin metabolisme kita kacau. Sama juga dengan produk susu yang tinggi lemak. Dan ternyata bukan cuma soal makanan loh. Kebiasaan kita sehari-hari juga ngaruh banget. Merokok dan alkohol itu bisa memicu peradangan. Malas gerak atau jarang olahraga juga bikin risiko penumpukan kolesterol jadi lebih tinggi. Nah ini nih yang suka salah kaprah, diet ekstrim yang turunnya cepet banget, itu justru bahaya. Kenapa? Karena hati kita malah jadi melepaskan lebih banyak kolesterol ke empedu. Terakhir sering nunda makan, ini bikin cairan empedu kelamaan nongkrong di kantong dan jadi kasih kesempatan buat endapan terbentuk. Oke, setelah kita ngomongin masalah dan pantangannya, jangan panik dulu ya. Sekarang kita bahas solusinya. Kalau udah terlanjur ada kerikil di dalam, apa aja sih yang bisa kita lakuin? Yuk kita lihat pilihannya. Nah, ini kabar baiknya ya. Dengar kata batu di dalam organ tubuh, kita pasti langsung ngebayangin meja operasi kan? Tapi tenang, faktanya untuk batu empedu, apalagi yang ukurannya kecil atau nggak bikin gejala, operasi itu bukan satu-satunya jalan. Yuk kita bedah satu-satu. Kalau gejalanya ringan, kompres hangat di perut kanan atas itu bisa bantu banget buat ngurangi nyeri. Jaga pola makan rendah lemak itu jelas wajib hukumnya. Ada juga yang bilang cuka apel, tapi ini penting banget. Jangan coba-coba sendiri tanpa ngobrol sama dokter dulu ya. Nah, kalau butuh bantuan medis, ada obat yang bisa melarutkan batu. Ada juga terapi gelombang kejut buat mecahin batu jadi serpihan kecil.
Atau bisa juga dengan prosedur endoskopi buat ngambil batu yang nyumbat saluran. Baru deh pilihan terakhirnya adalah operasi pengangkatan kantung empedu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dan serius. Ada tanda-tanda bahaya yang nunjukin kalau ini bukan lagi gangguan biasa, tapi udah masuk kondisi darurat. Teman-teman, tolong banget perhatikan ini ya. Kalau kamu atau orang terdekatmu mengalami gejala-gejala berikut ini, jangan ditunda-tunda lagi. Jangan coba-coba diobatin di rumah. Langsung cari pertolongan medis, langsung ke UGD. Ini dia red flags-nya. Pertama, nyeri perut yang hebat banget gak ketahan dan berlangsung berjam-jam. Kedua, demam tinggi sampai menggigil. Ini bisa jadi tanda infeksi. Ketiga, kalau kulit dan bagian putih mata mulai kelihatan kuning, ini tandanya saluran empedu udah tersumbat. Keempat, mual dan muntah parah yang gak berhenti-berhenti. Dan terakhir, perhatikan warna urin yang jadi gelap kayak teh pekat dan warna tinja yang jadi pucat kayak dempul. Ini semua tanda komplikasi serius. Oke, setelah tahu yang serem-serem tadi, sekarang kita balik lagi ke hal yang positif. Gimana caranya biar kita nggak kena? Gimana cara kita jaga rumah empedu kita supaya tetap bersih dan sehat? Kuncinya sebenarnya simpel banget kok. Ada di gaya hidup kita. Perbanyak makan serat dari buah dan sayur. Jaga berat badan tetap ideal, karena obesitas itu salah satu faktor resiko utamanya. Bergerak, olahraga teratur itu ngebantu banget. Minum air putih yang cukup biar tubuh kita nggak dehidrasi. Dan yang terakhir, makan teratur. Jangan biarin empedu kita nganggur kelamaan. Informasi yang kita obrolin hari ini mungkin kelihatannya sederhana ya, tapi serius deh. Bisa bedain gejalanya dengan benar dan tahu kapan harus bertindak itu bisa jadi penyelamat. Jadi, jangan simpan informasi ini buat diri sendiri. Coba deh share ke orang tua, saudara, atau teman-teman kamu. Siapa tahu, satu info kecil yang kamu bagikan hari ini bisa bantu orang lain terhindar dari masalah yang lebih serius. Jaga diri baik-baik ya, dan jaga juga orang-orang yang kita sayang.